Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 5. Dia bukan gadis matre, tapi jika dibandingkan dengan 3 hari itu sangat jauh. Heh, kamu tidak mengerti kenapa saya memberimu 5 juta. Itu sebagai kompensasi, karena aku sudah mengusirmu dari rumahku waktu itu. Sebenarnya, aku memberimu hanya 700.000 dalam 3 hari itu, berhubung Michelle memintaku lagi membawamu ke rumahku. Jadi aku bayar 5 juta sebagai kompensasi salah paham waktu itu, kata Brian dengan tegas dan dingin. Kirana diam, dia seperti dihina karena ketidakmampuannya mendapatkan uang banyak. Jadi Anda membeli rasa harga diriku dengan uang. Padahal dengan meminta maaf saja cukup. Tapi baiklah. Itu aku terima karena memang saya membutuhkan uang untuk bayar kostanku yang menunggak. Terima kasih atas kompensasinya, kata Kirana dengan dingin. Dia sebenarnya malu mengatakan itu, lagi pula harga dirinya dihargai terlalu murah oleh Brian. Lebih murah mungkin dari PL kelas tongkol, mungkin mereka akan membayar puluhan juta dalam semalam. Tapi Kirana dibayar 4.300.000 untuk pengusiran dirinya dan tuduhan yang tidak berdasar Brian padanya. Brian kembali tersenyum sinis. Dia lalu memberikan lembar kertas perjanjian untuk Kirana, sebagai guru privat yang harus dilakukan oleh Kirana. Kamu boleh baca di kostanmu, besok bisa bicarakan lagi padaku. Karena saat ini saya mau pergi ke kantor, kata Brian. Dia lalu bangkit dari duduknya dan keluar dari ruangan kerjanya, meninggalkan Kirana yang masih menatap lembar kertas berisi peraturan untuknya. Kirana kini bernafas lega. Dia sudah melunasi bayar kos yang menunggak, juga membayar hutangnya pada Danisa. Kini dia sedang berada di kamar kos Danisa. Jadi lo dibayar 5 juta untuk 3 hari uji coba itu? Tanya Danisa masih sibuk membalas pesan masuk dari kekasihnya. Ya, dan sekarang gue harus jadi guru les anaknya lagi, jawab Kirana. Baguslah, berarti ibu kos lo tidak marah-marah lagi kan? Tanya Danisa. Ya. Aku tambahkan sedikit, untuk tutup mulutnya agar tidak mengomel terus, kata Kirana. Hah, manusia memang butuh uang untuk menutup mulut yang comel ya, kata Danisa. Tut. Suara telepon berbunyi, Danisa tersenyum senang, lalu dia mengangkat teleponnya itu. Halo baby, gimana? Jadi enggak datang ke sini? Tanya Danisa. Tentu, Beb. Siapkan dirimu sekarang, kita akan bertempur lagi sampai puas. Kamu nakal ya? Ya udah, sebentar ya aku lagi ada sahabat berkunjung. Oke, aku tunggu. Jangan lama-lama ya. Iya, sebentar lagi dia pulang kok. Klik. Telepon ditutup, Danisa meletakkan ponselnya di meja. Ada apa? Bruno mau kemari, jawab Danisa dengan wajah senang. Kalian mau kuda-kudaan lagi? Tenang sayang, kita melakukan suka sama suka. Lagi pula dia pacar gue, kata Danisa. Lo itu mudah banget jatuh cinta, Danisa. Lalu setiap pacaran lo sama pacar baru lo selalu melakukan itu? Tanya Kirana. Gak juga. Tergantung pacar gue bikin asyik aja. Lo enggak takut nanti hamil duluan? Gue pakai pengaman, Kir. Udah jangan hiraukan masalah gue, yang penting lo harus jaga diri ya, haha. Lo ingetin gue, tapi diri lo sendiri enggak ngelakuin itu. Karena melakukan itu sangat menyenangkan sayang. Nanti lo akan merasakannya kalau udah menikah, rasanya sangat menyenangkan dan kita seperti terbawa di awang-awang, kata Danisa. Kirana mencibir, sesuatu yang salah dan harus dilakukan setelah menjadi halal dan baik. Itu lebih baik. Tapi sahabat Kirana ini aneh, bisa menasehati sahabatnya tapi untuk dirinya sendiri tidak bisa. Terserah kamulah, ucap Kirana tenang sayangku, Kirana Prameswari. Gue selalu menjaga diri gue sendiri, meski gue melakukan itu, tapi gue selalu waspada. Ya, jangan sampai gue dengar lo curhat ke gue sambil nangis-nangis ya. Biar nanti kakak lo yang urus masalah lo itu, kata Kirana. Haha, jangan khawatir Kir. Gue orangnya santai, tapi gue tetap sayang kok sama lo.
kata Danisa memegang tangan Kirana dengan lembut. Hais, gue pulang. Lo lama-lama jadi menakutkan ya, kata Kirana. Hahaha. Kirana pun pamit pulang, dia merasa berteman dengan Danisa sangat menyenangkan. Meski Danisa adalah gadis bebas, tapi dia tidak pernah menjerumuskannya ke hal negatif. Bahkan akan selalu melindungi dan membantu Kirana jika dalam kesulitan. Sudah 1 bulan Kirana bekerja jadi guru privat Michelle. Lebih tepatnya sih pengasuh yang bisa apa saja, tapi Brian menyebutnya guru privat. Michelle semakin lengket dengan Kirana, dia selalu ingin diladeni oleh Kirana. Awalnya Kirana merasa biasa saja, tapi lama-kelamaan Michelle sering mengajaknya keluar jalan-jalan. Michelle, nanti papi kamu marah lo kalau keluar rumah, kata Kirana. Sebentar aja tante, Michelle pengen jalan-jalan di taman dekat kompleks ini aja kok. Papa nggak pernah ajak Michelle jalan-jalan karena sibuk, Michelle ingin keluar rumah, tante. Kata Michelle sambil merengek. Kirana bingung, dia melihat Michelle masih merengek dan menarik tangannya. Merasa kasihan, Kirana pun mengiyakan. Dan tentu saja, Michelle sangat senang dengan dikabulkannya permintaannya itu. Tapi jangan lama-lama ya, nanti tante dimarahi papi Michelle lagi. Kata Kirana. Iya tante, tenang aja kok. Michelle harus nurut sama tante, jangan macam-macam di taman itu. Kata Kirana lagi. Iya, tante. Kirana pun menggandeng tangan Michelle, dia berpikir apakah benar Michelle tidak pergi kemana-mana selain di rumah terus? Mbak Kirana mau kemana ajak non Michelle? Tanya Dodi. Michelle minta jalan-jalan di taman kompleks, boleh kan ya? Tanya Kirana. Tapi ini sudah sore mbak, nanti Tuan Brian nyari gimana? Tanya Dodi. Pak Dodi bilang aja sama papi, kalau aku yang minta. Biar tante Kirana enggak dimarahi papi, kata Michelle. Nanti Pak Dodi dimarahi juga sama papi non Michelle, kata Dodi lagi. Ayolah Pak Dodi, aku enggak pernah jalan-jalan keluar rumah. Kan perginya sama tante Kirana, enggak pergi sendiri kok. Kata Michelle lagi. Dodi mempertimbangkan ucapan Michelle, dia melihat Kirana hanya mengedikkan pundaknya saja. Tapi sebentar aja ya, non. Sebelum papinya non pulang, non harus sudah ada di rumah ya. Iya, Pak Dodi, beres. Mbak Kiran, jaga non Michelle ya. Kita sama-sama menjaga nasib kita juga lomba, kata Dodi. Iya Pak, saya juga tahu. Ya udah, kalau begitu buka dong pintunya. Dodi pun membuka pintu gerbang besar dan berat itu, Kirana dan Michelle keluar. Mereka menuju taman kompleks, yang lumayan agak jauh jika ditempuh jalan kaki. 10 menit perjalanan dengan jalan kaki, jika naik motor pasti butuh waktu lebih cepat. Kirana sedang asyik duduk di bangku taman dengan bermain ponselnya. Dia lupa kemana Michelle bermain, hingga lama dia baru sadar Michelle tidak ada di tempatnya bermain ayunan. Michelle kemana ya? Tanya Kirana cemas. Pandangannya dia edarkan seluruh penjuru taman, namun dia tidak menemukan Michelle. Hari sudah sore dan matahari sudah di ufuk barat. Kirana khawatir, kemana Michelle bermain? Michelle! Teriak Kirana. Dia berjalan cepat menyerusi setiap sudut taman bunga rindang. Dia terus menuju pepohonan, hatinya mulai cemas jika Michelle hilang. Michelle, kamu di mana? Teriak Kirana lagi. Sampai jauh menuju pepohonan yang mulai dijalari semak-semak, Kirana mendengar suara kerasak-kerusuk di belakang semak-semak. Dia mengira Michelle ada di balik semak-semak itu. Kirana berhenti di belakang pohon besar, mendengarkan dengan cermat barangkali memang di balik semak-semak itu ada Michelle. Sayup-sayup terdengar suara seorang perempuan mendengus manja, dan berbicara dengan suara kecil samar-samar. Ini nikmat, Mas. Oh! Suara sayup itu terdengar. Kirana tertegun, apakah Michelle memang ada di sana? Antara ragu dan penasaran, Kirana maju perlahan. Terus Mas, Kirana kembali diam, dia seperti mendengar seseorang sedang melakukan sesuatu. Mas mau keluar dek, Pegang si kembar Mas, rasanya enak Mas. Kirana menelan ludahnya, dia berbalik dan betapa kagetnya dia.
Dia terlonjak mundur memegangi dadanya, dan menatap pada laki-laki yang ada di depannya tadi. "Kamu mendengar apa?" bisik laki-laki itu yang ternyata adalah Brian. Tuan Brian. "Itu, saya mencari Michelle tadi kemana dia ya?" jawab Kirana gugup dan malu. Dia takut, Brian mengetahui di balik semak itu ada dua orang yang sedang melakukan kenikmatan. Brian pun menajamkan telinganya, karena dia juga merasa terganggu dengan suara lirih di balik semak itu. Tapi Kirana segera menarik tangan Brian, agar jangan mendengar suara di balik semak. Namun Brian menahan tangan Kirana. Nikmatnya, Dek. "Kamu memang bikin aku puas banget," kata laki-laki itu. "Iya mas, aku juga menikmati punyamu juga. Sangat puas, hehe." Brian juga menelan ludahnya, dia lalu menarik tangan Kirana. Keduanya saling diam dan wajahnya tegang. Mereka merasa malu sendiri, karena telah memergoki orang yang sedang mendaki puncak kenikmatan. "Papi, Tante Kirana dari mana?" Hari sudah malam, Kirana berada di dalam mobil Brian, setelah tadi sore Brian menjemput Michelle ke taman kompleks. Mereka masih dalam diam. Entah kenapa Kirana jadi canggung sama Brian, padahal yang melakukan hal nikmat di balik semak itu orang lain. Mungkin karena Brian juga mendengarnya juga, jadi mereka sama-sama canggung. "Aku antar kamu pulang, di mana tempat kostanmu?" tanya Brian pada Kirana tanpa menoleh padanya. "Di gang sempit daerah B," jawab Kirana. "Di mana itu?" "Nanti aku tunjukkan jalannya, Tuan tinggal dengarkan arahanku saja," jawab Kirana. Dia menoleh ke belakang jok mobil, Michelle tertidur dengan nyaman. "Bagaimana dengan perkembangan anakku?" tanya Brian, menoleh sebentar lalu menatap ke depan lagi. "Lumayan, dia mengalami perkembangan dalam membaca. Dia juga sudah mulai menurut apa yang saya katakan," jawab Kirana. "Apa yang kamu katakan padanya?" tanya Brian menatap Kirana. Bukan apa-apa kok, hanya nasihat-nasihat aja," jawab Kirana gugup karena Brian sedang menatapnya. Dia membenarkan posisi duduknya, karena grogi. Ini baru pertama kali dia duduk dekat dengan Brian. Ternyata, jika dilihat dari dekat Brian memang tampan. Apalagi Kirana pernah melihat tubuh seksi Brian, ketika dia masuk ke dalam ruang kerjanya. Hanya memakai kaos ketat, ngepas dengan tubuhnya. "Di mana jalan menuju kos kamu?" "Oh, itu terus aja. Nanti kalau ada warung kopi bisa berhenti, saya turun depan warung kopi," jawab Kirana. Brian melajukan mobilnya agak cepat, agar bisa cepat sampai di jalan sesuai petunjuk yang Kirana berikan. Tak berapa lama, mobil berhenti di depan warung kopi tempat tongkrongan anak-anak muda gang itu. "Terima kasih sudah mengantar saya," kata Kirana. "Tunggu, kamu yakin mereka tidak akan mengganggumu nanti di jalan?" tanya Brian. "Enggak kok, saya sudah biasa. Dan di antara mereka saya kenal salah satunya," kata Kirana lagi. "Kamu itu bukan warga sini, mana bisa kenal anak-anak daerah sini," kata Brian. "Tapi saya biasa kok bicara dengan mereka." "Sudah Anda jangan khawatir, saya turun di sini saja." "Mobil bisa masuk enggak ke dalam gang itu?" Kirana menatap Brian heran, tapi dia diam lagi. "Bisa, tapi enggak bisa jalan cepat, harus pelan." Lalu Brian membelokkan mobilnya masuk ke jalan gang tersebut. Tak ada protes bagi Kirana, dia diam hanya menurut apa kata Brian. Mobil berjalan pelan memasuki gang menuju rumah kos Kirana, 10 menit baru sampai di depan kos Kirana. Di luar ada beberapa teman kos Kirana yang sedang mengobrol, mereka melihat mobil mewah berhenti di kostan mereka. "Heran, siapa yang bertamu malam begini?" pikir mereka. Kirana keluar dari dalam mobil, semua mata menatap Kirana dengan takjub dan heran. Setelah membungkukkan badannya, mobil Brian memutar parkir dan pergi dari depan kos Kirana. Kirana masuk dan dia pun dicegat oleh temannya. "Cie, yang diantar sama pacarnya," kata salah satu teman kos. "Hehe, bukan kok. Itu bos saya yang kebetulan mengantar saya pulang," jawab Kirana. "Tapi mobilnya bagus tuh, tajir nih kayaknya," ucap salah satunya lagi. Kirana hanya tersenyum, dia merasa tidak enak dengan mereka. Lalu dia pamit untuk masuk ke dalam kamarnya, merebahkan tubuhnya karena merasa lelah sekali. "Tuan Brian jika dilihat ganteng juga ya," gumam Kirana.
Dia ingat ketika dia akan pergi dari semak-semak, ternyata Brian juga ada di situ. Tak hanya itu saja, tapi mereka mendengar sesuatu sedang terjadi. Orang tuh apa enggak cari tempat yang enak gitu mau genjotan. Kenapa di tempat seperti itu, gumam Kirana lagi. Setelah cukup beristirahat, Kirana bangun dan dia berniat mandi karena tubuhnya sangat lengket. Esoknya, seperti biasa Kirana sudah berada di rumah Brian lagi, menunggu Michelle pulang dari sekolahnya. Gadis itu duduk di pos satpam bersama dengan Dodi, satpam rumah Brian. Lama-kelamaan Kirana dan Dodi semakin akrab, ternyata Dodi sudah punya istri dan anak 1 orang. Jadi Pak Dodi sudah punya istri ya? Kata Kirana. Iya, Mbak, mereka di kampung. Saya jarang pulang, paling kalau pulang 2 bulan sekali. Kenapa istri dan anaknya enggak dibawa aja ke kota? Cari kontrakannya susah, di dekat kompleks sini belum nemu kontrakan murah, kata Dodi lagi. Wajar aja Pak, lah kawasan ini kan kawasan elit. Jadi jarang ada kontrakan murah. Lama mereka mengobrol, tak lama mobil Brian datang. Dodi membuka pintu gerbangnya dengan cepat. Michelle yang lebih dulu melihat Kirana duduk di pos satpam, meminta turun lebih dulu untuk menghampiri Kirana. Tante Kiran! Teriak Michelle keluar dari dalam mobil. Brian melihat Kirana di pos satpam itu, lalu mobil berhenti di depan. Tante nunggu Michelle lama ya? Tanya Michelle. Enggak kok, Tante tadi ngobrol sama Pak Dodi belum lama. Mereka pun masuk rumah bersama. Michelle menggandeng tangan Kirana, sementara Brian mengikuti dari belakang. Kenapa kamu menunggu di pos satpam? Tanya Brian pada Kirana. Gak enak tuan kalau menunggu di dalam. Lagi pula di pos enak ada teman ngobrol, jawab Kirana. Dengan siapa? Apanya? Ngobrolnya. Sama Pak Dodi. Besok kamu datang lebih pagi lagi. Kenapa? Antar Michelle ke sekolahnya, sekalian ditunggu. Saya kan cuma guru les, bukan pengasuhnya. Anggap saja sekalian jadi pengasuhnya. Nanti saya tambahkan gajinya, ucap Brian. Brian langsung naik tangga dan pergi ke kamarnya. Dia juga meminta pembantunya untuk menyiapkan makan siang. Kirana heran, kenapa tiba-tiba sekarang jadi pengasuh anaknya? Tante, Michelle punya PR loh Tante. Kata Michelle. PR apa? Membuat gambar, lalu dihitung gambarnya ada berapa, jawab Michelle. Oh, nanti dikerjakan ya. Iya Tante. Mereka kini masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian Michelle. Kirana membantu membuka baju Michelle, dan menggantinya dengan baju santai. Bersambung.